Berarti ini udah berapa tahun ya? Kurang lebih ya 20 tahun lah. 20 tahun. Berarti sehari bisa berapa piece cok, Kak? Sehari ya kurang lebih 2000 lah. Buset. 2000. Kuliner wajib kalau ke Sukabumi, piece cok Cakra nih. Cobain ya, takis. Takis bos. Ini ya, garing nih. Wah. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip. Bang Pin, aduh. Di hari kedua, ya, seperti biasa gue masih mencari kuliner Sukabumi yang enak dan sudah punya rekomendasi buat di hari kedua ini kita mau nyobain ya. By the way, kalian bisa lihat ya di belakang gue, wish. Bang, di mana tuh Bang? Bagus banget. Rumahnya modelnya rumah kayu semua ya. Di rumah kayu-kayu begini. Ini gue lagi ada di Spark Forest Adventure ya. Ini di daerah Sukabumi ya. Di daerah Nagrak kalau nggak salah. Gue lagi nginep di sini. Soalnya gue tuh lumayan picky sama tempat penginapan yang mesti gue nginepin. Masih bagus, nyaman, nggak spooky atau nggak serem. Dan fasilitasnya tuh memadahi. Ini salah satu bisa dibilang villa, bisa dibilang hotel yang menurut gue tempatnya lengkap ya. Di sana tuh kalau kalian lihat ya, itu ada kandang burung atau aviary ya. Dia punya kayak sangkai burung gede banget, katanya nggak sih? Kalau ngeliat film, kalau ingat film Jurassic Park tuh nggak lo? Iya. Yang isinya burung-burung dinosaurus tuh. Terus begitu. Macam-macam, ada merpati, ada berbagai jenis burung di situ semua, dan kalian bisa kasih makan juga. Ada burung puyuh nggak? Burung puyuh di atas tuh. Burung apa, Cam? Burung puyuh. Man, burung apa tuh man? Burung puyuh. Di sana itu ada kolam renang juga, betul ya. Ada kolam renang buat misalkan kalian bawa anak-anak kecil atau nginep bareng keluarga bisa berenang di sana. Dan di sini ini ada campground, namanya adalah Glamour Camping. Kita lihat bentar yuk. Tuh, Glamour Camping. Nah di situ juga ada camping ground. Jadi kalau misalkan kalian ada acara gathering sama komunitas ya, mau bikin acara camping ground, ntar barbecue, ntar bakar-bakar bisa di situ. Nah ini namanya sih Glamour Camping. Wah keren loh. Itu tempatnya jadi uniknya adalah dibilangnya kayak camping ya, tapi di dalam itu sudah ada tempat tidur king size ya. Nanti kita lihat fotonya. Ini fotonya kalau di dalam kayak begini, ada king size bed atau bed king size bisa buat 2 orang, sama ada AC-nya, ada mini AC itu bisa buat di dalam. Jadi kagak panas gitu. Jadi camping versi modern ya. Nah itu ada kamar mandinya buat kalian kalau nginep di sini. Itu ada kamar mandinya. Nah itu kamar gue di sana tuh. 104 ya San. 104 yang tujuh kita lihat yuk. Kita lihat ini adalah unit yang gue pakai malam ini. Sebenarnya ada unit yang gede juga guys. Ini kalau misalkan kalian nginep sampai 8 sampai 12 orang bisa nginep di sini nih. Tuh. Gokil ya. 2 lantai. Tuh, bawahnya atasnya ada, atasnya lagi ada. Bawahnya tuh kayak ada tempat ayun-ayunannya gitu. Nah, ini yang buat berdua nih. Kita buka ya. Wah. Widih, silakan masuk. Iya, mari. Masih. Ini king size. Jadi bisa buat berdua nih, pon siap sih. Nah ini beberapa tas kita di bawah. Sini dapat minuman, dapat teh seperti biasa ya, kondimen-kondimen, ada kulkas juga, ada kulkas, dan setiap unit dilengkapi dengan AC. Kamar mandinya kita cek. Ini yang gue demen nih. Apa tuh? Nggak spooky. Oh iya. Tempat kamar mandi itu nggak seram, villanya juga. Gue nggak tahu ini bisa dibilang villa atau hotel ya. Hotel bisa, villa juga bisa. Tuh kan tempatnya nyaman, bersih. Udah ada sabun buat mandi, shower lengkap segala macem, sikat gigi, tuh ya, sendal hotel, anduk. Jadi ada TV juga, plus udah ada wifi ya. Jadi kalian sini jangan takut nggak bisa update status sosial media, tenang aja. Di Spark semuanya dilengkapi, tersedia dengan harga terjangkau. Sekarang kita mau lanjut syuting. Jadi teman-teman kalau ke Sukabumi bisa nginep di Spark sesuai dengan yang Bang nginep hari ini dengan tipe ini, mantep banget ya. Kita on the way, ngulik lagi makanan kuliner di Sukabumi yang udah kalian rekomendasikan. Kepo nih gue kedua ini. Yuk kita keliling lagi, kita cobain makanan di Sukabumi. Let's go. 2 hours later. Gue udah sampai di lokasi kedua yang tadi udah gue bilang. Banyak yang request katanya kalau ke Sukabumi mesti nyobain piece cok Cakra. Beda, coklatnya meledak di mulut tuh. Kalau bahasa anak Jakarta, cat. Sumpah, Sukabumi tuh ini pertama kali gue ke Sukabumi. Gue nggak tahu kenapa Sukabumi tuh kok panas banget ya. Padahal kan ini di gunung ya. Iya. Iya, pada panas ya. Iya, nah ini pokoknya ada di Cakra, piece cok. Dia tuh ada di Tiara Toserba guys. Tuh ya. Tiara Serba. Nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi, tinggal klik aja. Dia buka jam 10 sampai jam 10 malam, 10 pagi sampai 10 malam ya. Udah dia di GoFood, udah dia di GoFood ya. Kita cobain siang-siang butuh cemilan yang manis-manis. Jangan lupa subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan. Udah jam siang ya. Iya, iya.
Bedanya naon ya kalau pisok di sini sama di tempat lain? Bedanya ya meledak di mulut. Oh gitu, maksudnya cerot itu dengar ya. Saposnya sabraha hiji? Nih, ada yang isi 2. Oh isi 2, isi 2. Isi 4. Isi 7 yang keju ini. Nah, ini yang originalnya. Oh yang keju yang atas, yang original yang bawah. Wah, ya itu. Mulai dari 10.000 sampai 25.000 ya? Ya. Oh, ada yang isi 2, isi 4, sama isi 7. Katanya bisa beli yang ini ya, yang mentahnya gitu. Bisa. Nanti dibawa buat Oleh-oleh. oleh-oleh gitu. Oh bisa. Tahan berapa lama kalau buat dibawa pulang gitu? Kalau di luar 2 hari. Oh kalau di luar kulkas 2 hari, kalau Hari. dalam kulkas biasa sampai seminggu. Kalau di freezer lebih lama lagi. Oh lebih lama karena beku ya? Ya. Kalau di yang mentah sama harganya? Yang mentah sama aja sih harganya. Oh gitu. Buka jam Jam 10. sampai jam Sampai 10 malam. GrabFood sama GoFood udah ada ya? A? Nah, udah ada. Udah ada. Berarti ini udah berapa tahun ya? Kurang lebih ya 20 tahun lah. 20 tahun. Cabangnya ini aja atau ada berapa cabang? Di sini aja. Cuman dulu Oh. pernah ada di Bandung. Oh dulu sempat ada di Bandung. Ada di Mana? Dago. Di Dago? Ya, tutup lagi. Oh tutup. Karena pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi sih. Oh jadi di Bandung ada di Dago, cuman sekarang fokusnya tinggal di Sukabumi ya? Ya. Makan di dia, Saya mau yang porsi sedang, isi 4 satu, sama yang piscok kecil yang pakai keju berarti ya. Yang ini ya, satu makan di sini. Yang jual namanya Cakra. Nah, bukan. Lihat ya ayah. Oh tuh, dia udah dibentuk-bentuk ya, tuh guys. Berarti saya bisa beberapa piscok kan? Sehari ya kurang lebih 2.000 lah. Buset. 2.000 piscok. Ini udah habis nih. Kurang lebih ya. Ini udah habis, tinggal yang ini. Sini masih ada lagi nih. Ya, ya. Kita cobain guys, 2.000 piscok sehari tuh nggak pegel tuh ngebulung. Kebetulan siang-siang kan lagi agak-agak panas, kita mau cemil-cemil yang lucu nih khas Sukabumi ini. Ya, pokoknya nanti kita ada lagi kalau udah jadi ya. Oke, sudah jadi pesanan kita. Gue pesan 2 jenis ya. Bahkan gue pesan satu lagi tuh yang nggak dipotong. Soalnya kalau di sini tuh kalau kalian makan di sini pisok-pisoknya tuh dipotong-potong gitu. Jadi itu dia tuh memang masaknya tuh nggak banyak, gorengnya dikit-dikit supaya tetap anget gitu. Jadi ketika dimakan betul-betul di mulut lo ngecor semua tuh pisok isinya. Oke. Nah ini kalau yang pisok keju ya, kalau yang gue pesan ini yang ukuran sedang, oh berarti yang ini yang ukuran sedang tuh 15.000, dapat 4 potong pisok ya, dapat kejunya sama dikasih sos keju lagi. Lalu kedua gue pesan yang pisok original itu harganya 12.000, isinya 5 piece guys tuh ya. Tapi ini mesen lagi nggak termasuk nih, jadi gue tambah lagi tadi. Cobain langsung, pas banget belum makan nih dari tadi. Gue pengen cemil-cemil, cuman sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Kuliner wajib kalau ke Sukabumi, piscok Cakra nih ya. Gue liat di Google, bahkan komen-komen dibilang ini enak, bahkan sampai pada beli buat oleh-oleh. Coba dulu ini yang piscok original ya, tanpa pakai keju ya. Tuh, masih hangat lagi. Wah, gokil bos. Takis. Takis bos. Oh, tepungnya nggak begitu tebel ya, tapi nggak keras gitu ya. Lu bayangin udah dikasih coklat dalamnya, terus dia punya bagian atasnya dikasih coklat lagi. Ini the best ya. Wow, hangat-hangat gitu. Tekstur kulitnya tuh garing, crunchy, tapi dalamnya bisa lembut banget loh. Oh the best. Wow, sakit jiwa. Coklatnya menurut lu gimana bang? Enak banget nggak? Dia nggak, coklatnya nggak encer, lumayan kental, tapi nggak enak kalau dimakan gitu loh. Wow. Tadi gue ngobrol sama abangnya, itu kan saya bisa sampai 2.000 piece piscok ya. Tapi kalau lagi sebelum pandemi ya, sebelum pandemi mereka bisa jual sampai 3.000 piscok. Lu bayangkan dalam sehari dari buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, sebelum pandemi itu nyampe 3.000 piece piscok. Sehari pas lagi pandemi agak penurunan katanya, sekitar 1.500, tetap banyak. Gue mau nyobain, ini yang nggak dipotong nih. Ini segede gini nih. Kalau kalian pernah makan McD Choco Pie ya, mirip ya. Tuh. Kita cobain ya. Gue mau coba, katanya meledak di mulut. Trot. Nah, ini yang nggak dipotong ya. Wah.
Pisangnya tuh lembut ya, tapi dia punya pisangnya tuh nggak begitu manis, jadi kalau dimakan tuh nggak enak. Karena kalau misalnya pisangnya yang tipikal manis banget digabung sama coklat bakal enak. Cuma karena dia pisangnya nggak begitu manis ya, dicampur pakai si saus coklatnya tuh jadi the best sih. Tuh ya, penuh, pisangnya juga lembut. Wah gokil. Cobain. Ini ya, garing nih. Wah, enak ya, pisangnya selalu hangat ya. Nah, gue mau coba yang keju. Basicnya sama, pisangnya sama, pakai saus coklat yang sama, cuma bedanya dia pakai keju atasnya. Cobain. Kalian tim pisok yang coklat doang atau pakai keju? Kalau gue dua-duanya, kalau lagi lapar mah. Cobain ya, takis. Takis bos. Oke. Lebih macam-macam rasanya ya. Ada manisnya, garingnya, ada asin-asin dari saus kejunya. Saus keju parut. Lihat ya, tuh sausnya tuh penuh. Wow. Wow. Ini paling enak nih. Sore-sore bikin teh hangat tawar, jangan pakai gula. Makan pakai begini enak deh. Piscok terenak yang pernah gue makan selama hidup nih mungkin ya. Dari teksturnya, rasanya, coklatnya. Tuh lihat deh, saus coklatnya penuh keju kan. Satu aja, karena yang cuma satu. Sebenarnya bisa buat berempat ya, buat 3 berempat, buat satu kali makan bisa nih 2 porsi begini. Cobain ya, dan kayak yang udah rekomendasi gue buat cobain kesini. Piscok Takra the best, sakit jiwa, mantep. Harganya masih aman banget. Inilah ya, buat gue. Bentar, enak nih soalnya. Untuk rasa, kualitas yang dikasih, ini bisa gue kasih nilai 8,5 dari 10. Enak deh, pisoknya bener enak. Terlebih dia selalu hangat gitu. Dimakannya dia hangat-hangat tuh, garing, itu enak banget. Cobain. Kalau ke Sukabumi, kuliner yang wajib dicobain menurut Bang Pin adalah si piscoknya. Piscok Takra. Pokoknya jam 10 pagi. Takis bos. Bos. Saya makan, ternyata tetap nggak habis guys, banyak. Kita bakal bungkus, cuma kita mau bayar dulu berapa total kita makan hari ini. Sabar ya, sama minumnya 2 tadi. 3.500. Udah mau minum? Ya. Mantep nih, kalau ke Sukabumi pesan AI. Kalau nggak bisa juga buat oleh-oleh bisa. Kalau mau bawa pulang ya, bisa sampai 2 hari. Kalau di luar kulkas, kalau di dalam kulkas bisa sampai seminggu. Kalau di freezer bisa nyampe sebulan lebih kali ya. Atur nuhun. Semoga makin rame, makin banyak yang beli. Semoga cabang-cabangnya di Bandung buka lagi. Biar yang di Bandung bisa nyobain juga tuh. Pokoknya di Jakarta lah. Mantap ternyata. Saya pikir pisoknya kecil, ternyata gede banget bos. Saya pulang dulu. Izin. Assalamualaikum ya. Salam. Sehat selalu. Guys, kita pulang ya. Coba komen di bawah kuliner Sukabumi mana lagi masih gue cobain ya. Yang unik-unik. Kalau enggak, kalau kalian punya daerah tempat makan yang enak di daerah kalian, komen aja, pasti gue baca ya. Pokoknya klik tombol like, gunakan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate, dan pastikan klik tombol subscribe, tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Soalnya kita pulang, jangan lupa klik tombol, jangan lupa stay positif, stay asam udah kenyang, agak skip gue ngomongnya. Dadah.